Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman yang nonton video ini semuanya diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam mengikuti pembelajaran. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peluang kejadian majemuk. Nah, yang tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kita dapat menyelesaikan berbagai permasalahan terkait mengenai peluang kejadian majemuk ini. Baiklah, sebelumnya kita telah mempelajari tentang peluang suatu kejadian. Masih ingat kan apa itu peluang suatu kejadian? Andaikan kita punya kejadian A, maka peluang kejadian A tersebut akan disimbolkan sebagai PA, sama dengan NA per NS, di mana NA merupakan banyaknya keinginan, sedangkan NS merupakan banyaknya sampel. Selanjutnya kita akan bahas tentang peluang kejadian majemuk. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu kejadian majemuk. Kita ambil makna dari majemuk itu ialah lebih dari satu. Nah, artinya kita memiliki beberapa kejadian yang dimana kejadian-kejadian tersebut akan membentuk suatu kejadian baru. Nah, kejadian itulah yang dinamakan kejadian majemuk. Nah, kejadian majemuk ada 4. Pertama, kejadian saling lepas. Kedua, kejadian tidak saling lepas. Ketiga, kejadian bebas. Dan keempat adalah kejadian bersyarat. Maka kita akan bahas satu persatu kejadian ini. Yang pertama adalah kejadian saling lepas. Nah, makna dari kejadian saling lepas ini ialah andaikan kita punya 2 kejadian. Nah, kemudian kedua kejadian ini tidak akan mungkin muncul dalam waktu yang bersamaan. Maka kejadian tersebut dinamakan kejadian saling lepas. Nah, sebagai contoh misalkan saya punya sebuah dadu yang akan saya lambungkan. Nah, maka pelambungan tersebut akan muncul mata dadu. Bisa mata dadu 1, bisa muncul mata dadu 2, atau muncul mata dadu 3 atau 6. Nah, apakah mungkin ketika pelemparan sebuah dadu tersebut akan muncul mata dadu 3 dan mata dadu 5 secara bersamaan? Tidak mungkin kan? Nah, maka kejadian inilah yang dinamakan kejadian saling lepas. Sebagai contoh lagi, misalkan kita punya kartu, kita memiliki seperangkat kartu bridge. Nah, kemudian kita disuruh mengambil salah satu kartu tersebut. Nah, kemungkinan kita akan mengambil kartu as misalkan. Nah, apakah mungkin kita bisa mengambil kartu as dan juga kartu king secara bersamaan? Tentu tidak mungkin, karena kita diminta untuk mengambil satu kartu saja. Maka kejadian ini disebutlah kejadian saling lepas. Untuk menghitung peluang kejadian saling lepas ini, dimisalkan ada kejadian A dan ada kejadian B. Nah, kejadian A dan kejadian B, kejadian A dan kejadian B dikatakan kejadian saling lepas, maka peluang kejadian A dan kejadian B akan diperoleh, maka simbolnya seperti ini. Nah, akan diperoleh dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Maka inilah rumus dari peluang kejadian
saling lepas. Nah, yang kedua, peluang kejadian tidak saling lepas. Apa makna dari peluang kejadian tidak saling lepas ini? Andaikan kita punya dua kejadian. Nah, kemudian kedua kejadian tersebut memiliki anggota yang sama, maka kejadian tersebut akan mempunyai irisan. Nah, inilah yang dinamakan kejadian tidak saling lepas. Dia punya anggota yang sama sehingga ia punya irisan. Nah, sebagai contoh misalkan saya punya dua dadu. Nah, saya akan melakukan pelemparan sehingga muncul mata dadu genap, mata dadu prima dan mata dadu genap secara bersamaan sekaligus. Nah, ada tidak prima yang juga genap? Tentu ada. Berapa? Ya, dua. Dua anggota prima dan juga anggota genap. Maka karena munculnya mata dadu prima dan mata dadu genap secara bersamaan atau secara sekaligus yang dua tadi. Nah, inilah yang disebut kejadian tidak saling lepas. Berarti irisan dari kedua kejadian itu adalah dua. Nah, maka untuk menghitung peluang kejadian tidak saling lepas ini, andaikan kita punya kejadian A dan kejadian B. Nah, kejadian A dan kejadian B dikatakan kejadiannya tidak saling lepas, maka peluang kejadian A atau kejadian B akan disimbolkan seperti ini, yang dimana nantinya peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang irisan kejadian A dan B tadi. Maka rumusnya seperti ini. Nah, baik. Selanjutnya kita akan memasuki peluang saling bebas. Nah, makna dari bebas itu tidak berhubungan, tidak terkait. Nah, andaikan kita punya dua buah peluang, yaitu andaikan kita punya dua kejadian, yaitu kejadian A dan kejadian B. Kejadian A dan kejadian B ini dikatakan kejadian yang saling bebas apabila kedua kejadian tersebut tidak saling berhubungan. Artinya, tidak adanya kejadian kejadian A tidak akan berpengaruh atau tidak akan terkait terhadap tidak adanya kejadian B. Sebaliknya, tidak adanya kejadian B tidak akan mempengaruhi ada tidaknya kejadian A tadi. Nah, sebagai contoh, misalkan saya punya sebuah koin dan saya juga punya sebuah koin dan juga saya punya sebuah dadu. Nah, saya akan melambungkan keduanya dalam waktu bersamaan. Ya, nah, munculnya sisi koin tadi dan munculnya mata dadu pada sebuah dadu itu tidak ada kaitannya dari kedua kejadian tersebut. Karena apa? Karena mereka beda benda. Nah, inilah yang disebut dengan kejadian saling
bebas tersebut. Nah, untuk menghitung peluang kejadian saling bebas ini, kita misalkan ada kejadian A dan kejadian B. Nah, kejadian A atau kejadian B ini kita simbolkan seperti ini. Nah, yang dimana peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Maka inilah rumus dari peluang kejadian peluang kejadian saling bebas tersebut. Yang terakhir, kita masuki kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat. Nah, kejadian dikatakan kejadian bersyarat apabila kejadian tersebut mempunyai akan berpengaruh antara keduanya, memiliki keterkaitan antara keduanya. Misalkan, maka inilah disebut kejadian bersyarat tersebut. Misalkan, saya punya sebuah kantong, di mana kantong ini berisi 12 kelereng, misalkan, yang terdiri dari 4 merah dan 8 kuning, misalkan. Nah, peluang munculnya kelereng merah pada satu kali pengambilan dan tanpa pengembalian, dan pengambilan kedua terambil kelereng kuning sebanyak 2 pula, tanpa pengembalian. Maka artinya tanpa pengembalian ini membuat ruang sampel awalnya sebuah kantong tersebut memiliki ruang sampel sebanyak 12 akan berkurang karena diambil tadi, sehingga ruang sampelnya berbeda dari yang awal. Nah, sehingga akan terjadi pengaruh tuh kan, sehingga kejadian inilah yang dinamakan kejadian bersyarat tersebut. Untuk menghitung peluang kejadian bersyarat ini, misalkan kita punya kejadian A dan kejadian B. Peluang kejadian A atau kejadian B dikatakan bersyarat itu disimbolkan seperti ini. Maka akan diperoleh dengan rumus peluang kejadian A per peluang kejadian B bersyarat A. Akan dirumuskan seperti ini. Maka inilah rumus dari peluang kejadian bersyarat tersebut. Baiklah, itu dia materi tentang peluang kejadian majemuk yang telah saya kemukakan. Bila ada kekurangan dan kehilafan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.